Pelatih Persis Solo Leonardo Medina membela anak asuhnya Ramadhan Sananta yang dianggap Sintayong belum bisa bermain 90 menit untuk timnas Indonesia. Pada dua laga melawan Brunei Darussalam di FIFA Matchday Oktober 2023, Ramadhan Sananta bermain masing-masing 32 menit dan juga 29 menit. Untuk Sananta memang secara otot tidak bisa bermain 90 menit. Saya sedang berusaha untuk bisa mengubah itu. Sananta sendiri juga harus berusaha agar fisiknya bisa untuk bermain 90 menit, ungkap Sintayong. Sementara itu penilaian berbeda diungkapkan pelatih Persis Solo Leonardo Medina. Leonardo Medina menyatakan bahwa Ramadhan Sananta bisa main penuh selama 90 menit. Leonardo Medina tak ingin berburuk sangka kepada Sintayong. Ia menghormati keputusan pelatih timnas Indonesia untuk Ramadhan Sananta. Saya respect ke Sintayong. Mungkin Sananta di timnas merasakan sesuatu yang saya tidak tahu, tapi saya percaya dia bisa main 90 menit, ungkap Leonardo Medina. Timnas Malaysia dan juga Indonesia sama-sama berada di titik nadir saat memutuskan memperkerjakan pelatih Korea Selatan. Dan kini Malaysia dan juga Indonesia menikmati periode terbaik bersama dua pelatih Korea Selatan yang dikenal disiplin. Sementara itu seturut dengan meningkatnya prestasi Malaysia, Kim Panggon belakangan mengakui takut melihat potensi para pemainnya. Rasa takut tersebut diartikan dalam konotasi positif, yaitu Malaysia bisa saja mencapai level tertinggi Asia atau bahkan dunia. Tim ini berkembang sangat pesat, kami meraih ranking 134 terlalu cepat. Tentu saja ekspektasi cukup tinggi dan saya ketakutan sampai saya tidak bisa tidur, ucap Kim Panggon sebelum laga final Pesta Bola Merdeka. Dibandingkan dengan koleganya di Indonesia, Kim Panggon sejatinya menorehkan prestasi lebih tipis. Sintayong tiba di Indonesia dengan tim Garuda sedang terperosok hingga peringkat 170. Hampir 4 tahun berselang, Sintayong membawa Indonesia mendaki ranking FIFA hingga peringkat 147 atau sebanyak 23 anak tangga. Sementara itu, dua kemenangan atas Brunei diprediksi membuat Indonesia kembali naik menjadi ranking 145 yang berarti 25 anak tangga. Ratu Tissa Destria soal target timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ratu Tissa mengaku belum mau berkomentar soal target tersebut. Ratu Tissa menegaskan bahwa yang terpenting adalah fokus pada pertandingan pertama kontra Ekuador yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo atau GPT Surabaya pada tanggal 10 November 2023. Kita fokus pertandingan pertama, kita tidak usah mikir yang lain dulu, ujar Ratu Tissa saat menghadiri kegiatan Trophy Experience Piala Dunia U17. Di samping itu, Ratu Tissa berharap timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan yang gemilang di Piala Dunia U17, sebab penyelenggaraan ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Di depan mata mereka ini adalah sekali seumur hidup, karena umur mereka tidak akan terulang kembali. Jadi saya pesan cuma satu, yaitu fokus dan konsentrasi. Jalankan seluruh latihan yang ada dan percayakan kepada pelatih, tegas Ratu Tissa Destria. Nama Michel van Rooyen belum lama ini santer menjadi pemain yang dikaitkan bakal dinaturalisasi. Sementara itu ia sendiri punya darah Indonesia karena salah satu orang tuanya berasal dari Maluku. Belum lama ini pemain berusia 24 tahun ini melempar kode ingin dinaturalisasi. Hal itu diketahui via Instagram Stories-nya. Awalnya ada akun fanbase timnas Indonesia yang menyatakan Van Rooyen untuk membela timnas Indonesia. Apakah kamu siap bermain untuk timnas Indonesia, Michel van Rooyen? Tulis akun tersebut. Dan menariknya, unggahan itu disorot oleh Michel van Rooyen. Pemain asal Belanda itu merepost unggahan tersebut yang mengindikasikan dirinya berniat untuk membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, Michel van Rooyen merupakan pemain yang berkarir di Ciudad Real dan klub tersebut berkompetisi di kasta keempat Liga Spanyol. Di samping itu, menurut data dari Transfer Market, Van Rooyen sudah tampil 6 kali dalam musim ini dan posisi bermainnya pun terbilang serba bisa karena mampu bermain sebagai gelandang, bek kanan hingga sayap kanan. Nah, Van Rooyen sendiri juga pemain yang satu agen dengan Shane Patinama, yaitu Prime 11. Seperti diketahui, durasi kontrak pelatih asal Korea Selatan Sintayong habis pada Desember 2023 dan diperpanjang sampai Juni 2024, menyusul lolos Piala Asia 2024 oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun untuk kepastian kontrak permanen setelah Juni 2024 belum ada kepastian dari Coach Sintayong. Hal itu disampaikan oleh Sintayong saat menjadi bintang tamu di podcast Kaisang Pangarep by GK Hebat. Maka sudah sepakat dengan Pak Erick, sampai segitu kita maksimal dulu. Ya, Ketua PSSI, kalau dengan saya sepakat kita diperpanjang, kata Sintayong. Sementara itu prestasi Sintayong bersama timnas Indonesia cukup gemilang.
Dia sukses mengantarkan timnas di 3 level lolos ke Piala Asia 2024 termasuk timnas Indonesia U23. Sinteyong memang belum pernah mendapatkan prestasi juara di level Asia Tenggara, namun dia bisa bicara di level Asia dengan membawa timnas di 3 level menembus Piala Asia tahun depan. Dan baru-baru ini Sinteyong juga membawa skuad Garuda lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya timnas Indonesia di kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Vietnam. Pasalnya, timnas Indonesia menjadi satu lawan yang harus dihadapi Vietnam usai keduanya tergabung di grup F bersama Irak dan juga Filipina. Awalnya 2 laga timnas Indonesia itu terbagi menjadi laga tandang melawan Irak dan juga kandang menjamu Filipina di Jakarta. Akan tetapi, perubahan terjadi karena keputusan FIFA yang membuat anak asuh Sinteyong harus melakoni 2 laga tandang ke Irak dan juga Filipina. Hal ini sebenarnya tak masalah bagi publik tanah air. Namun justru masyarakat asing yang memusingkannya. Publik Vietnam salah satunya yang mengkritik keputusan FIFA tersebut. Lewat salah satu media lokal ternamanya yakni Sohadat VN, publik Vietnam merasa keputusan FIFA merugikan Indonesia karena mepet waktu. Media ini juga menyoroti kesempatan Garuda untuk mencuri 3 poin. Karena perubahan status kandang menjadi tandang bakal memberikan kesulitan tersendiri untuk anak asuh Sinteyong. Apalagi Filipina menggunakan rumput sintetis di Stadion Rizal Memorial Manila, tepat digelarnya pertandingan nanti. Keputusan FIFA membuat lawan Vietnam dan posisi yang tidak menguntungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Sohadat VN. Setelah menyebut komentar Erick Thohir soal kualifikasi Piala Dunia 2026 bagaikan surat perang yang dikirim ke Vietnam, kini salah satu media lokal negara berjuluk Negeri Naga Biru itu mengeluarkan pernyataan kontroversial yang bisa memicu amarah. Ya, TheTahu247.vn menyebut bahwa gaya bermain para pemain timnas Indonesia kasar dan juga brutal. Meski di saat yang bersamaan hal itu juga ditunjukkan ke pemain Vietnam. Merujuk pada pertemuan timnas Indonesia dan juga Vietnam yang selalu berlangsung dalam tempo tinggi dan juga panas, hingga menimbulkan perselisihan. Timnas Indonesia dan Vietnam sudah berkali-kali saling berhadapan. Di setiap pertemuan kedua tim bermain sangat kasar dan brutal hingga kerap menimbulkan perselisihan dan adu mulut. Perselisihan dan adu mulut itu tak hanya terjadi di dalam lapangan pertandingan, tetapi juga sampai keluar lapangan, tulis TheTahu247. Ya, di samping itu, emosi pemain tentu menjadi masalah yang harus diperbaiki oleh Sinteyong. Mengingat para pemain timnas Indonesia sangat mudah terprovokasi oleh lawan. Apalagi ini Vietnam. Ya, mental pemain menjadi kunci yang bisa membuat perbedaan terhadap hasil pertandingan nanti, berbekal pengalaman yang sudah didapat. Masyarakat Malaysia panik ranking FIFA timnas Malaysia dipepet timnas Indonesia. Hal itu terjadi usai jeda internasional Oktober 2023 yang baru saja berakhir di mana Malaysia kalah 0-2 dari Tajikistan. Dilansir laman footballranking.com, Malaysia akan turun 3 peringkat ke urutan 137 di ranking FIFA. Pasalnya, mereka hanya mendapatkan 1,82 poin tambahan. Sementara itu, timnas Indonesia berjaya dalam 2 laga yang dilakoni di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2023 ini. Dan kondisi ini pun jadi sorotan publik Malaysia. Mereka ramai menyampaikan reaksinya di media sosial karena ranking FIFA timnas Malaysia dipepet timnas Indonesia. Malaysia 1096, Indonesia 1069. Masih panjang untuk mengejar Malaysia. Jalan masih panjang, jadikan Malaysia kuat. Tulis netizen mengomentari unggahan @bk.officialhakim. 2 serum pun ingin berjaya, komentar netizen lainnya. Musim penuh pertama Marcelino Ferdinand di belantara Eropa sejauh ini bisa dikatakan tak sesuai harapan. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera pada sesi workout terakhir menjelang laga pertama musim ini. Dan dalam 2 jeda internasional terakhir, ia juga harus menjalani penerbangan jauh yang bisa memakan 20 jam. Situasi tersebut membuat Marcelino hampir dipastikan mengalami jet lag tiap kali tiba di Indonesia atau tiap kali tiba di Belgia sepulang dari membela negara. Sementara itu, Denzo asuhan Mark de Jong melakukan pertandingan tanpa Marcelino dalam 9 pertandingan Liga Belgia musim ini. Klub oranye hitam tampil cukup baik dengan 5 kemenangan dan juga sekali imbang. Mereka kini juga di peringkat 5 dengan perolehan 16 poin. Dan tugas Marcelino sekarang adalah kembali ke match fitness secepatnya agar makin tak tertinggal dari rekan setimnya di Denzo. Timnas Indonesia berpotensi menghadapi tekanan besar pada laga kedua. Filipina memang bukan negara penggemar berat sepak bola, dan supporter mereka juga tidak sefanatik Indonesia.
Namun performa impresif timnas wanita Filipina di Piala Dunia Wanita 2023 baru-baru ini turut meningkatkan daya tarik sepak bola di Filipina. Menurut perkembangan terkini, Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF telah membuka kampanye bertajuk Stand Your Ground, 10K Strong. Dan dengan kampanye tersebut, setidaknya 10.000 supporter diharapkan akan hadir di stadion untuk menyaksikan pertandingan. Hadirnya supporter diyakini akan memompa semangat anak-anak asuh Michael West itu di setiap pertandingan. Sementara itu, pimpinan PFF berharap dukungan dari tribun penonton sangat membantu timnas Filipina meraih hasil yang positif. Dalam sejarahnya, timnas Indonesia tercatat telah melakoni 16 pertandingan di stadion tersebut. Dan dari 16 pertandingan tersebut, Indonesia mampu memetik 12 kemenangan. Dalam sebuah podcast Sport Corner ID beberapa waktu yang lalu, Hamdan Hamidan menjelaskan jika bukan karena Sintayong dan juga tim pelatih lainnya, maka Indonesia tidak akan memiliki Iveryener. Ini perlu saya ceritakan. Kalau kita cuma sekali ngelihat pemain itu tidak bagus, langsung coret, maka kita tidak akan memiliki seorang Iveryener, ucap Hamdan Hamidan. Hamdan Hamidan menceritakan pada saat datang melihat Iveryener menjalani internal match, permainannya kurang begitu bagus. Tapi Coach Sintayong dan kawan-kawan dapat melihat bagaimana Iveryener mengatur ritme permainan. Meskipun first touch-nya pada satu game itu kurang baik, tapi di pertandingan selanjutnya ternyata dia memang punya kemampuan yang potensial. Nah, inilah hebatnya Coach Shin, Coach Indra, dan Coach Shin. Beliau ketika melihat permainannya yang kurang baik, ucapan mereka adalah, ini hanya salah satu dari laga uji coba kan? Jadi saya hormat sekali sama keputusan Coach Shin, Coach Indra, dan Coach Shin yang bisa melihat itu semua, merangkumnya dalam gambaran bahwa pemain itu tidak sesimpel satu pertandingan. Tutup Hamdan Hamidan. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam merasa geram dengan beberapa komentar fans Indonesia di postingan Instagram Jeonnam Dragon. Semua berawal dari sebuah postingan Instagram Jeonnam Dragon pada Minggu 22 Oktober 2023 yang memposting line up yang dibawa menghadapi Gimpo FC pada hari ini. Namun dalam postingan tersebut tidak ada nama Asnawi Mangkualam. Hal inilah yang sempat membuat fans Indonesia merasa kecewa dan melampiaskan di kolom komentar postingan yang ada. Tak berselang lama, Asnawi pun memberikan tanggapan terkait apa yang terjadi. Pemain berposisi sebagai bek sayap itu mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh fans Indonesia. Lebih lanjut, Asnawi menjelaskan bahwa ia harus absen karena akumulasi kartu kuning. Ini jadi pemain Indo harus klarifikasi terus kalau nggak main ya. Komennya norak banget, bikin malu-maluin. Aku nggak main karena suspend 5 yellow card, tulis Asnawi Mangkualam. Hal serupa juga terjadi pada Marcelino Ferdinand pada bulan September yang lalu. Kala itu nama Marcelino Ferdinand tak masuk dalam line-up utama KMS Credenza melawan Zoto Waregem. Dan pemain berposisi sebagai gelandang itu menilai bahwa desakan fans Indonesia justru membuatnya merasa malu. Di sisi lain, ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi fans Indonesia. Para fans harusnya lebih bijak dalam memberikan komentar, sehingga pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri tak merasa dirugikan. Sebanyak 9 pemain timnas Indonesia U17 segera dicoret untuk pagelaran Piala Dunia U17 2023. Selama TC di Jerman, timnas Indonesia U17 diperkuat oleh 30 pemain. Namun dalam turnamen nanti hanya ada 21 tempat untuk satu tim. Dengan demikian ada 9 pemain yang bakal dicoret dari skuad yang ada saat ini. Akan tetapi pemain keturunan Jerman Amar Burkic dikabarkan tidak akan termasuk dalam daftar yang dicoret tersebut. Sebagaimana klaim dari akun Instagram @football.indonesia, Burkic dinyatakan lulus seleksi dan juga akan ikut terbang ke Indonesia pada pekan depan. Pelatih Bima Sakti sendiri diperkirakan akan mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia U17 pada tanggal 29 Oktober mendatang. Itu kurang lebih 2 pekan sebelum turnamen Piala Dunia U17 2023 yang akan dimulai pada tanggal 10 November 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.